Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sri Mulyani dari SMP Negeri 1 Cipende, Kabupaten Subang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Pasundan tahun 2023, Angkatan 2, kategori 1, dengan nomor PPG 20015877 Saya di sini akan menampilkan video UKIN mata pelajaran PPKN kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024, yaitu dengan materi pokok bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, marilah kita berdoa bersama supaya diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk memimpin doa, siapa yang tadi pagi datangnya paling awal? Alif. Oh ya, Alif ya. Alif untuk memimpin doa ya. Silakan Alif untuk memimpin doanya. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 4 Desember tahun 2023. Pada hari ini, siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya, berarti kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, harus bersyukur ya. Bersyukurnya dengan bentuk apa? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya, sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini absen. Nah, sebagai bentuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Nah, siapa yang mau jadi dirijen untuk ke depan? Sabrina, ya Sabrina silakan untuk maju ke depan. Nah, yang lainnya semuanya berdiri. Ya, dimulai Sabrina. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih Sabrina, silakan duduk ke belakang lagi. Ya, silakan duduk kembali. Jadi ya, sebagai rasa wujud nasionalisme tadi sudah menyanyikan lagu yaitu Halo Halo Bandung ya. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai rasa jiwa nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air, diantaranya yaitu mencintai lagu-lagu nasional ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu
Ya. Materinya bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran, ya, yang pertama menyimpulkan bentuk perwujudan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Menganalisis prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dengan benar. Nah, KD 3.3 mengidentifikasi ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat materi yang terakhir yang Ibu bahas bersama-sama dengan kalian? Oh ya, Sabrina silahkan. Siap, Sabrina. Oh ya, jadi yang terakhir kemarin yaitu membahas tentang sifat-sifat kedaulatan dan bentuk kedaulatan. Ya, jadi sifat-sifat kedaulatan ini yaitu menurut pendapat Jean Bodin, yaitu seorang ahli tata negara dari Prancis, di sini membagi sifat kedaulatan menjadi berapa? Menjadi 4. Ya. Coba siapa yang mau menjawab sifat kedaulatan yang ada 4, boleh dibolak-balik. Ya. Sifat kedaulatan yang pertama yaitu, oh ya, Kaisa. Kekuasaan. Tidak berasal dari kekuasaan yang lebih. Ya, yaitu asli, yaitu kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Tadi ada disebutkan apa? Permanen ya? Nah, permanen apa tuh? Permanen coba. Oh ya, Sabrina, permanen. Adalah kekuasaan itu ada suatu negara masih berdiri. Ya, betul ya. Permanen di sini yaitu kekuasaan itu tetap ada selama negara masih berdiri. Ya, permanen, asli, apalagi? Siapa yang mau jawab? Ya. Tunggal, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya di dalam negara dan tidak dilakukan kepada badan-badan lain. Ya, betul ya. Yang selanjutnya? Tidak terbatas ya. Tidak terbatas, yaitu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya, betul ya. Nah, itu sifat-sifat kedaulatan ada 4. Yang selanjutnya tadi disebutkan bentuk kedaulatan. Ada berapa bentuk kedaulatan? Ada 2. Siapa yang mau menjawab? Bentuk kedaulatan ada 2 ya. Kedaulatan adalah yaitu kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa negara lain berdasarkan peraturan. Ya, bagus ya. Kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri atau pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, oh ya Hafidz, kedaulatan keluar. Artinya kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain tanpa adanya sebuah kekuasaan. Ya, betul ya. Contohnya apa? Mengadakan perjanjian dengan negara lain, mengadakan ikut serta dalam organisasi internasional, menyatakan perang atau perdamaian. Oh ya, betul ya, itu contohnya yaitu ikut organisasi internasional, menyatakan perang atau perdamaian, mengadakan perjanjian dengan negara lain ya. Sekarang Ibu akan menayangkan yaitu video tentang contoh bentuk kedaulatan rakyat atau bentuk demokrasi di negara Indonesia. Melihat acara
Bersama-sama kita sukseskan pemilu. Nah, itu video yang Ibu tayangkan. Nah, coba siapa yang mau menanggapi dengan video yang Ibu tayangkan tadi? Siapa yang mau menanggapi? Alif? Ya? Ya, ya. Apa sih pengertian dari pemilu itu? Oh ya. Apa sih pengertian daripada pemilu itu? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, Sabrina, pemilu itu apa sih? Pemilu adalah pemilihan umum yang merupakan contoh bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oh ya, jadi pemilu itu pemilihan umum yang merupakan contoh bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Ya. Nah, ada lagi yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ya, Hafiz? Apa sih Bu tujuan dari pemilu itu? Ya. Apa sih tujuan daripada pemilu? Nah, mungkin kalian suka melihat di TV, ya. Nah, apa sih tujuan daripada pemilu? Siapa yang mau menjawab tujuan daripada pemilu? Oh ya, Ilma, coba Ilma. Tujuan daripada pemilu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Ya, betul ya. Ini sepertinya agak kelihatannya kurang semangat ya. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat ya. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, nanti Ibu akan nilai ya. Akan nilai sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Nah, untuk itu ya, ini dibagi kelompok ya, jadi diskusi. Nah, ini akan dibagi menjadi berapa kelompok? 4 ya. Dibagi 4 kelompok. Nah, sekarang itu kalau diskusi itu kan diskusi bermusyawarah ya, otomatis kan duduknya tidak menghadap ke depan semua ya, yaitu seperti biasa ya kalau diskusi bagaimana ya, jadi berhadapan. Nah, sekarang posisi tempat duduknya dirubah ya, silakan dimulai. Dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian kerjakan dengan secara berkelompok, berarti diskusi ya, semuanya ikut diskusi. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi. Nanti per kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Ya, silakan untuk kelompok ini, kelompok 2. Dikeluarkan bukunya. Ada. Udah semuanya. Nah, di sini ya prinsip-prinsip kedaulatan. Di sini ada berapa nomor? 6. Ya,
minimal 3, berarti lebih dari 3 usahakan. Prinsip-prinsip kedaulatan, ciri-ciri negara demokrasi. Tapi ini dikerjakan dulu yang ini. Jelaskan pengertian kedaulatan. Nah, ini kan jelaskan tujuan pemilu tadi tuh, lengkapi tabel di bawah ini. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kerjakan. Semuanya ikut diskusi. Duduknya yang betul. Udah kerjakan. Dikerjakan, udah diskusi. Nah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 2, ditulis nama kelompoknya siapa saja. Nah, kerjakan. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan ke depan terlebih dahulu? Kelompoknya siapa? Oh ya, silakan ke depan ya semuanya. Untuk kelompok Hafiz maju ke depan. Nanti menanyakan kalau ini ya yang pasal 1 yang untuk negara pasal 1 ayat 1 ya tanyanya. Yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat Membubarkan. dan tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UU 1945. ciri-ciri negara demokrasi. 1. Perundangan konstitusional. 2. Badan kehakiman. Badan kehakiman yang bebas, ya, Bebas tidak memihak. 3. Pemilihan umum. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Apalagi? Ada lagi tidak? Kebebasan selain menyatakan pendapat, kebebasan apa? 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Ya, yaitu kebebasan untuk berorganisasi. Sudah cukup ya?
Nah, ini belum dibacakan yang ini. Tujuan pemilu yaitu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, memilih wakil-wakil rakyat, mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, yaitu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Ya, sudah? Sudah? Sudah belum? Ya. Dan siapa yang mau menanggapi ini kelompok 3? Kalau Bu dari kelompok 4. Oh ya, kelompok 4 mau menanggapi, dengarkan. Untuk kelompok 3, dengarkan ada tanggapan dari kelompok 4 yaitu Salwa ya. Salwa silakan. Jelaskan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah itu, coba jelaskan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Boleh diskusi dulu. Boleh diskusi. Ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Coba berlima diskusi. Jangan hanya berdua saja. Jadi bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan pemerintahannya berbentuk republik. Nah itu jawabannya. Nah, jadi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maksudnya bentuk negara kita ini adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah kalau sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Nah kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada tidak? Tidak? Cukup? Ya. Dan silakan untuk duduk ke tempat duduk masing-masing. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kelompok yang lain yang mau menanggapi atau mau bertanya? Saya Ya. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1, apa sih yang dimaksud kebebasan untuk menyatakan pendapat? Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ya, silakan. Jawabannya, kebebasan berpendapat adalah haknya dia untuk berpendapat atau beropini sesuai hati nuraninya dia. Apakah sudah terjawab? Sudah, ya. Ya. Contoh kebebasan untuk menyatakan pendapat, contohnya demo itu kan ya, itu juga merupakan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dengan catatan yaitu yang bagaimana kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, mungkin yang lainnya ada yang mau mengomentari atau bertanya? Tidak, sudah cukup? Ya, sudah boleh ke belakang. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil diskusinya itu ada pertanyaan, jelaskan pengertian daripada kedaulatan ya. Kedaulatan ini berasal dari kata
daulah yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan atau kewenangan tertinggi di dalam suatu negara. Ya. Yang selanjutnya yaitu apa? Bentuk dan prinsip kedaulatan. Ya. Jadi bentuk kedaulatan ya, yaitu negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Nah, dalam hal ini ditegaskan di dalam pembukaan UUD 45 alinea keberapa? Alinea keempat, dan ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ya. Nah, untuk prinsip-prinsip kedaulatan tadi sudah disebutkan ya, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan, hukum boleh, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Apalagi presiden tidak dapat membubarkan DPR, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, itu prinsip daripada kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu pemerintahan yang demokrasi. Nah, pemerintahan yang demokrasi diantaranya yaitu adanya perlindungan konstitusional, apalagi adanya pemilihan umum, apalagi yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berorganisasi. Nah, itu ciri-ciri atau pemerintahan yang demokrasi. Yang selanjutnya di sini Ibu akan membagikan post-test, yaitu mengirim ke HP kalian. Nah, nanti Ibu mengirim ke admin kelasnya yaitu Hafid, tolong nanti di share ya. Hafid udah ya, udah di share ke temannya. Nah, silakan dibuka untuk post testnya yaitu bentuk word wall. Sudah bisa dibuka? Sudah? Bisa? Ya. Silakan dimulai untuk mengerjakan. Ada berapa soal? Ada 10 ya, kalian kerjakan. Nanti langsung ketahuan nilainya atau kelihatan nilainya. Nah, silakan dikerjakan. Pasal 1 ayat 3 ya. Bukan ya? Itu asas pemilu ya, ada rahasia. Pasal 1 ayat 2 tadi sudah disebutkan apa saja.
Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, apa yang kalian simpulkan ya untuk pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Alasannya apa? Nah, serunya di mana? Dengan menggunakan apa? Lebih mudah untuk memahami. Oh ya, jadi dengan menggunakan media elektronik ya, nah kalian akan mudah memahami, lebih mudah memahami. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini apa? Coba untuk pembelajaran hari ini apa sih materinya tadi? Yaitu kedaulatan, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, coba diulang lagi. Ya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, diulang lagi. Ya, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama apa tadi? Kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah negara hukum. Nanti kalian lanjutkan ya. Nah, ada pemerintahan yang demokrasi. Apa pemerintahan demokrasi ciri-cirinya? Yaitu adanya perlindungan konstitusional, apalagi adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk berorganisasi, adanya pemilihan umum. Ya. Asas pemilu di Indonesia ini yaitu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara yang ada di negara Indonesia. Ya. Nah, untuk ini kembali ke tempat semula ya, tempat duduknya dirapikan lagi. Nah, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, kita baca atau dipimpin ya sama tadi KM-nya, ya. Berdoa ya sebelum pulang supaya diberi keselamatan. Ya, ya silakan Alif untuk memimpin doa. Silakan Alif. Siap, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baca bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau pulang, hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih. Ya, ya sama-sama. Oh my God, kita pulang. Oh my God. Ya, makasih. Oh my God. Kamu nggak pulang bareng sama si Deja? Ya, makasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam.